Sejak tahun 1925, Gedung Kramat 106 menjadi tempat tinggal pelajar organisasi Jong Java. Mayoritas dari mereka adalah mahasiswa Stovia. Jadi selanjutnya ini ada ruangan yang menjelaskan tentang organisasi-organisasi pada masa Sumpah Pemuda. Beberapa organisasi-organisasi sebelum Sumpah Pemuda yaitu Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Jong Sumatera Nenbon, Pemuda Indonesia, Jong Islam Tenbon, dan Jong Java. Organisasi-organisasi pada masa pra-Sumpah Pemuda masih bersifat kedaerahan. Contohnya, seperti organisasi Pemuda Kaum Betawi, Jong Sumatera Nenbon, dan juga Jong Java. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat persaudaraan pemuda di daerah itu sendiri. Selanjutnya ini ada ruang Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta, dan diketuai oleh Muhammad Tabrani. Hasil dari Kongres Pemuda pertama ini yaitu, yang pertama, mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda di Indonesia bersatu menjadi organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi. Hasil yang kedua yaitu mempersiapkan Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Pada hari pertama, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di Gedung Katoliki Jongenlingenbon, dan pada hari kedua di Gedung Osjava. Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito dan wakilnya Djoko Mar Said. Hasil dari Kongres Pemuda kedua ini adalah Ikrar Sumpah Pemuda. Jadi di sini tuh keren banget. Ada ini loh, apa namanya, gambaran putusan Kongres Pemuda. Dan kalau dilihat di sebelah sini, ada monumen Persatuan Pemuda. Ini adalah ruang kepanduan yang sekarang kita kenal sebagai Pramuka. Penyatuan dalam organisasi Pandu diawali dengan berdirinya Indonesische Nationale Vervinderij Organisasi atau disingkat NPO, dan Jong Indonesische Vervinderij Organisasi atau disingkat JIPO. NPO didirikan oleh SP Mangkunegoro ke-7. Organisasi ini digunakan sebagai tempat perekrutan dan latihan tentara serta pegawai Mangkunegaran, dan kemudian berkembang menjadi Pramuka. Organisasi-organisasi sesudah Sumpah Pemuda yaitu Indonesia Muda dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Indonesia Muda bercita-cita memperkuat rasa persatuan para pelajar dan juga giat mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan dengan menerbitkan majalah Indonesia Muda. Selanjutnya,
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI menjadi perancang Kongres Pemuda kedua, dan organisasi inilah yang memprakarsai Indonesia Muda. Wade Rudolph Supratman adalah seorang wartawan dan pemain musik. Ia pernah membaca artikel dalam majalah Timbul terbitan Solo. Manakah komponis Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat? Kemudian, pada suatu malam di tahun 1926, Supratman menuliskan not-not awal sebuah lagu. Dan kemudian, pada tahun 1928, tepatnya ketika Kongres Pemuda kedua, ia memainkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia. Dan kemudian pada November tahun 1928, kata raya ditambahkan olehnya. Dan lagu itulah yang sekarang kita kenal sebagai lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Semenjak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, tanah air sudah mulai berorganisasi dengan baik. Lalu, pada tahun 1928, rakyat mengikrarkan tekad persatuan bangsa dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Lalu, puncak perjuangan tercapai ketika mengikrarkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya sudah aku ingin menyampaikan kesan-pesan yang kemarin yang ke museum itu yang materi pelajaran sejarah. Nah, pokoknya tuh di sana tuh museumnya tuh bagus banget, bagus banget. Terus juga harga tiketnya murah, lu bayarnya cuma 2.000 bisa masuk. Jadi jarang-jarang museum 2.000 kan. Terus juga pas udah bayar nih dikasih kado. Betul gak sih? Janji pemuda nih. Mau komik-komik gitu. Keren kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau jujur sih, saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka pergi ke museum. Kayak ada stigma di balik museum, kayak dia membosankan atau isinya gitu-gitu aja, atau materinya kebanyakan sudah dibaca. Tapi menurut saya museum Sumpah Pemuda yang kemarin tuh benar-benar kayak wow. Mungkin salah satu faktornya itu gara-gara gedung itu tuh benar-benar adalah gedung di saat masa Sumpah Pemuda. Jadi kayak vibes-nya dapat. Jadi kayak perasaannya tuh suasana nuansanya tuh bener-bener Sumpah Pemuda. Kayak dia tuh bukan asal gedung yang isinya hal-hal bersejarah, tapi gedungnya sendiri itu tuh bersejarah. Pas masuk kan itu harganya berapa banget, Rp2.000 per orang, dan kita dapat ini tuh komik. Terus kita dapat tambahan komik. Mungkin banyak orang juga saya nggak tahu kan acara, tapi ini saya benar-benar kaget pas dah terbitnya. Jadi miniatur yang ada di itu lain materi-materi yang ada di dinding itu semuanya benar-benar gampang banget dipelajari. Yang terpenting saja yang dipaparkan, dan itu benar-benar ngebantu karena saya
ilustrasi-ilustrasinya di setiap materi. Jadi kalau misalnya baca materi ini nanti gambarannya kayak gini, jadi waktu itu begini gitu. Jadi nggak cuma tulisan. Selain itu ruangannya tuh menuntut dari ruangan situ kita diputar sekeliling museumnya, kita keluar lagi ke ruangan satu itu. Setiap kali kita pindah ruangan itu beda era, dan itu menurut saya benar-benar membantu proses pembelajarannya. Dan beberapa hal yang paling saya suka tentang Museum Sumpah Pemuda kemarin itu adalah ruangan outdoornya yang sudah kali ini video sebelum ini, dan biola Wahid Supratman. Sebagai pecinta musik, saya terpukau banget karena adanya biola itu. Sekiranya segitu saja untuk kesan-pesan saya terhadap kunjungan kami ke Museum Sumpah Pemuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rizky Amelia. Di sini saya akan memberitahu pesan-pesan saya di Museum Sumpah Pemuda. Jadi menurut saya itu museumnya dekat sama mana-mana ya. Maksudnya tuh kayak itu dekat sama busway. Kemarin saya sama teman saya tuh naik busway, terus tinggal jalan berapa menit dan nyampe. Terus dekat juga ke mall, ke tempat makan lainnya. Dan kalau dari gedungnya itu pas saya masuk emang dia nggak terlalu besar, kayak sedang aja gitu loh ukurannya, nggak terlalu gede juga. Terus pas masuk kita bayar karcis itu cuma 2.000 itu murah meriah sih, emang biasanya ternyata museum kayak gitu kan. Nah terus habis itu pas saya masuk saya suka sih karena buat belajar sama ngafal tuh jadi gampang, karena di situ tuh udah ada gambar, udah ada kayak ya gambar nih penjelasannya kayak apa, terus ada audionya juga, ada suaranya kayak ngasih tahu di dulu penggunaan gedung Sumpah Pemuda tuh buat apa, terus sekarang tuh jadinya apa gitu. Nah seru aja gitu belajarnya, ada audio, ada gambar, dan juga dia tuh udah jelas gitu loh ruang-ruangannya satu buat ini, terus ke sebelah gitu, kayak udah ngurut. Dan juga ada suara-suaranya kayak kan ada tempat biolanya si WR Supratman, itu tuh ada suaranya, terus dijelasin dia itu gimana, terus biolanya itu gimana juga. Terus di museumnya juga kan tulisan-tulisannya itu juga benar-benar intinya aja gitu loh, nggak yang berbelit-belit. Terus ada gambarnya, terus ada patungnya juga si WR Supratmannya, terus yang lain-lainnya itu kayak bagus aja gitu loh. Tempatnya itu tuh masih nggak banyak orang yang datengin gitu loh, padahal disitu banyak banget ilmunya. Jadi kita tahu, kayak pesan saya museum itu harus dilestarikan, jadi kita biar tahu asal muasalnya gitu. Ini kan tentang sejarah negara kita sendiri. Oke. Hai semuanya, nama saya Fenia Magdalena Helena Siregar. Jadi saya di sini akan memberitahu pesan-pesan saya selama berada di Museum Sumpah Pemuda. Jadi kesannya di sana kesannya baik. Menurut saya para pekerjanya seperti bagian informasi dan juga bagian keamanannya seperti satpam itu baik dalam bekerja. Lalu buat saya yang paling berkesan itu sebelum kita masuk itu kita dikasih buku. Jadi buku ini tuh berisikan tentang komik-komik. Jadi kita masuk ke situ cuman bayar Rp2.000 aja, dan itu worth it banget sih. Dan buat saya museum dari beberapa museum yang udah saya pernah datengin, museum ini yang paling bagus. Kalau menurut saya, buat saya museum itu kayak isinya tuh menarik, bagus, juga bisa buat jadi media pembelajaran buat kita. Jadi mudah gitu buat dimengerti. Dan menurut saya buat pergi ke museum itu manfaatnya banyak, karena kita bisa nambah ilmu juga, bisa dapat referensi juga buat pengalaman kita, buat ya biar kita bisa ceritain ke orang-orang kalau di museum ini tentang ini. Terus kalau misalkan pesannya tetap ditingkatin lagi buat informasinya, karena so far sih udah bagus buat media informasinya. Di setiap ruangan udah ada bagian audio penjelasannya. Ya pesannya sih semoga Museum Sumpah Pemuda dapat menjadi museum yang selalu baik dan jadi yang terbaik. Itu aja sih. Oh ya, yang paling mudahnya tuh kita bisa langsung nemuin museum itu, karena pas berhenti di halte di Palu Putih kita langsung dapat museum itu. Jadi turun dari
halte tuh kita udah nyampe di museum. Jadi gitu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safan Alga Felisa dan ini kesan pesan saya. Selama saya berada di Museum Sumpah Pemuda, banyak banget pelajaran yang dapat saya ambil. Pelajarannya juga lengkap, penjelasannya lengkap. Terus juga bikin gak bosan karena mereka selain penjelasan di teks gitu, mereka kayak ada penjelasan melalui audio. Tempatnya juga enak, dingin, bersih. Pokoknya tempatnya itu kondusif. Jadi kita pun yang datang-datang, pelajar-pelajar yang datang juga nyaman. Saran saya, anak-anak muda di Indonesia harus sering ke tempat-tempat bersejarah seperti museum. Karena itu juga berguna buat pengetahuan kita tentang sejarah. Terus juga apalagi museum-museum sekarang itu udah direnovasi dan sudah diperbaiki, jadi ya kondusif buat kita datengin.